teman-teman, induksi matematik yang kita pelajari pada hari ini memang kemarin muncul ya, saya lihat ulang muncul di soal UTS, soal UTS-nya teman-teman, yaitu nggak apa-apa, kita next pelajari induksi matematik. Jadi kemarin sempat ada soal kayak 1 ditambah N sama dengan 4, N-nya berapa, atau mungkin bahkan 1 per N sama dengan berapa. Nah, sorry, suara saya Mas Andi apa Mas Galuh terganggu nggak background saya? Enggak, Pak. Nggak, saya nggak perlu bergeser ya, nggak perlu berpindah ya. Enggak. Oke, siap. Yap. Secara definisi, induksi matematik adalah metode untuk pembuktian proposisi bilangan bulat. Waktu itu kan kita pernah ngomong ya terkait dengan misal katakanlah 4 tambah N ya sama dengan 5 misal. Pertanyaannya, N sama dengan, atau tanda tanya, N-nya berapa? Berarti kan N-nya sama dengan berapa ditambah 4 sama dengan 5, kan berarti 1. Nah, pembuktian ini merupakan yang dinamakan induksi matematik ya. Jadi kemarin kan kita udah sesekali bahas termasuk di logika ya, di pernyataan logika di awal itu ada X plus N, X plus N plus berapa. Nah, itu merupakan induksi matematik. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa pembuktian untuk proposisi pelihara bilangan bulat, metode pembuktian ya. Nah, karena kalau misalnya pembuktian berarti ketika ada soal seperti yang tadi, yang 4 tambah N sama dengan 5, maka sudah barang pasti bisa dipastikan bahwa soal itu mencari nilai N ya. Nilai N dan nilai-nilai yang tidak diketahui. Oke, kemudian induksi matematik sendiri merupakan teknik pembuktian yang baku ya dalam matematika. Jadi beberapa fungsi yang biasa kita temukan, katakanlah ini misalnya satu, kemudian katakanlah N plus 1 ya, sama dengan katakanlah 3 ya, misalnya 3. Berarti kan kalau seperti ini kan harus dikalikan dulu 1 kali N, kemudian 1 kali 1. Jadi cari di sini ada muncul N, kemudian plus 1 ya kan, sama dengan 3. Nah, sekarang N dia harus berpindah ke sini nih. N sama dengan 3 min 1. N sama dengan 2 ya. Ini pembuktian yang baku, dan ini kurang lebih sama seperti apa yang tadi, yang contoh pertama. Tadi kan nggak ada dalam kurung, tapi kalau ada dalam kurung berarti harus dikalikan dulu satu-satu. Nah, ini contoh salah satu pembuktian di induksi matematik ya. Kemudian induksi matematik dapat mengurangi dengan hanya sejumlah langkah ya, langkah terbatas, langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran ya, himpunan kebenaran. Jadi kalau misalnya nanti ada soal 1 per N kemudian dikali 2 per 3 misal, berarti kan dicari dulu ininya ya. Ini kali ini berarti ketemu 2N kali 3 ya, terus sampai selesai. Jadi nanti kalau ada soal-soal pembuktian semacam ini berarti masuk ke kategori induksi matematik ya. Yang kemarin itu yang di UTS itu teman-teman menghadapi soal induksi matematik. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh misalnya
katakanlah ada jumlah bilangan bulat positif ya, dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nih, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n ya adalah n dalam kurung n plus 1 per 2. Pembuktiannya adalah misal contoh n-nya itu 6 ya. 6 adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 6. Nah, function ini atau fungsi ini, pembuktian induksi ini nanti hasilnya sama persis dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ya. Nah, ini pembuktiannya ini, coba ini kalau kita punya n ya, n plus 1 dibagi 2, 6 nya masukin ke n ya. Ini kan n, ada n1, ada 2 ya, ada 2 n kan di sini. N-nya adalah 6, maka dimasukin di sini teman-teman. 6 kemudian 6 tambah 1 bagi 2 ya. Jadi nanti hasilnya di sini 6 tambah 1 7. Kemudian ada di sini ada 6, ini dikalikan dulu. 6 kali 7 42 ya. 42 dibagi 2 itu 21. Nah, ini jumlah atau penghitungan dari function ini itu sama persis dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 21. Begitu juga dengan 7, sama aja. Misalnya 7 deh. Kita lihat buktikan dengan n-nya sama dengan 7. Katakanlah ya. Kita lihat dulu. Saya pakai kalkulator. Kalkulator 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai 7 28 ya. 28. Berarti kita simpan dulu angka 28. Kalau kita tambahkan ya, tambahkan 1 sampai 7 secara berurutan itu 28. Sekarang kita masukkan ke dalam induksi ini, pembuktian ini. Berarti 7 kemudian dalam kurung 7 plus 1 tutup kurung bagi 2. Ini ditambah dulu, 7 tambah 1 berarti 8. Kemudian dikalikan 7 bagi 2. Maka ini 7 kali 8 dulu ya. 7 kali 8 berapa? Pakai kalkulator lagi. 7 dikali 8 56. Ini hasilnya 56. 56 bagi 2. 56 dibagi 2 28. Berarti 56 bagi 2 ini totalnya 28. Sama toh? Sama 28. Sama dengan penjumlahan dari 1 sampai 7. Maka pembuktian dari function ini, sama nih. Ini terbukti bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n plus 1 bagi 2 ya. Nah, ini pembuktian ini menjadi jam 10.30. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Nanti ini tetap berlanjut kok, saya record nanti, silakan bisa direview lagi ya. Nah, ini yang dinamakan induksi matematik. Karena untuk membuktikan suatu fungsi atau membuktikan suatu kebenaran fungsi di dalam induksi matematik, itu harus menyelesaikan fungsi tersebut berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Ini parameternya, ini parameter nih. Kalau saya ngomong parameter berarti n sama dengan angka yang sudah ditentukan. Berarti parameternya n adalah 6. Kalau 7 ya berarti n sama dengan 7, n sama dengan 8 dan seterusnya. Ya. Ini contoh pertama, pembuktian untuk induksi matematik.
Contoh 2, misal jumlah n buah itu n belum diketahui loh ya. N itu parameter unknown atau parameter yang belum diketahui. N buah bilangan ganjil positif adalah n pangkat 2. N buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Buktikan. Maka pembuktiannya adalah n sama dengan 6. Ya, n itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka n sama dengan 1, 1 sama 1. Hasilnya akan sama dengan ketika 1 dipangkatkan 2. Nah, ini clue-nya di sini clue-nya. Jumlah n buah, nih ya, clue-nya di sini. N buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Ya. Jumlah bilangan ganjil positif. Ganjil berarti di sini nggak ada 2, nggak ada 4, nggak ada 6. Yang dijumlahkan nggak ada. Karena ini clue-nya adalah bilangan ganjil. Ya. Maka ini kalau kita perhatikan, khusus untuk penjumlahan bilangan ganjil di dalam satu bilangan bulat positif, itu bisa kita simpulkan dengan pangkat. Ya, dengan pangkat. Jadi misalnya n ada 3, berarti ada 3 bilangan ganjil yang dijumlahkan. Ada 3 bilangan ganjil berapa? 1, kemudian 3, terus 5, sama dengan 9. Nah sekarang kalau ini disederhanakan menjadi sebuah persamaan yang biasa atau yang sederhana lah ya. Ini akan menjadi 3 pangkat 2. 3-nya dari mana? Ya ini, n-nya sama dengan 3. Berarti kan artinya bisa dimisalkan ketika kita mencari ini, ya, kita misalkan dengan 3 pangkat 2. Nah nanti biasanya induksi matematik itu merumuskan atau menyingkat rumus yang ada di dalam soal. Biasanya soalnya begitu. Nanti kalian diminta untuk menghitung di dalam induksi matematik itu jumlah atau persamaan yang mewakili, persamaan yang sama, yang mewakili dari soal yang ada. Ya, kayak contoh inilah. Ini n sama dengan 3, berarti 1, 3, 5 sama dengan 9. Buatlah persamaan yang setara. Persamaan yang setara itu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Ini cukup dipelajari aja, tidak perlu dihafal. Karena kalau hafal teman-teman akan susah, namanya juga matematika. Jadi difahami, benar-benar teman-teman tahu, ya nanti lama-kelamaan akan terbiasa dengan induksi matematik. Ini sama loh ya dengan yang pertama tadi. Saat ini n-nya hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. N-nya sama dengan berarti ada 6 bilangan ganjil yang dijumlahkan. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini 6 bilangan ganjil yang dijumlahkan. Sama dengan halnya ketika 6 pangkat 2. Hasilnya sama 36. Sehingga proposisi pernyataan tersebut benar. Nanti akan dibuktikan. Teman-teman wajib bisa membuktikan pernyataan atau proposisi itu bernilai betul. Kadang gini, misalnya katakanlah n sama dengan 2. 1 berarti menambahkan 2 bilangan ganjil. Kemudian saya ada soal nih. Proposisi pernyataannya adalah n pangkat berapa? Katakanlah pangkat 2 tambah 5. Nah, di sini nanti pernyataannya, apakah si persamaan ini atau proposisi ini adalah benar, bernilai true, dicek. Nah, sekarang kita lihat nih, n sama dengan 2, 1 plus 3, sama nggak hasilnya dengan ini? Kita lihat. N-nya berapa? 2, ya, 2 pangkat 2 tambah 5. Berapa nih? 4 tambah 5, 9.
Maka proposisi yang saya tanyakan tadi ini adalah bernilai salah, ya, bernilai salah karena dia tidak sesuai dengan hasilnya ini, ya. Maka ketika ada soal nanti pembuktian di induksi matematik, pembuktian pernyataan, maka teman-teman harus memasukkan parameternya, n-nya harus dimasukin, ya, n-nya harus dimasukin untuk membuktikan supaya proposisi atau pernyataan tersebut nilainya benar atau sesuai. Oke. Oke. Kemudian ada contoh lain, misal setiap bilangan bulat positif n, bilangan positif n dalam kurung n lebih sama dengan 2. Ini satu pernyataan, ya, satu proposisi, ya. N dalam kurung n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima, ya. Kemudian ada juga untuk semua n lebih dari 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Ini bisa dibuktikan. N lebih dari 1 juga bisa dibuktikan. Sekarang n nih, n kita buktikan nih, n yang nomor 2, ya, yang ini, ya, n pangkat 3 ditambah 2n. Kita lihat n-nya 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 pangkat 3 berapa? 1 ditambah 2 kali 1 berapa? 2. Berarti di sini ada 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini yang pertama. Coba kalau sekarang kita n-nya kita isi 2 pangkat 3 tambah 2 kali berapa? 2. N-nya 2, ya. Berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah berapa? 4, ya. 8, 9, 10, 11. Ini benar nggak nih? Saya benar nggak nih? Coba dikoreksi. Benar nggak saya ngitungnya? Benar, ya. 2 pangkat 3, 8, ya. Terus ditambah 4. Ada 12. Nah, 12 adalah kelipatan 3. Kita lihat di sini. Untuk semua n lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, berarti n-nya tidak boleh minus. Tidak boleh minus karena di sini ada ambang batasnya. Ambang batasnya adalah 1. 0 nggak boleh. Min 1 nggak boleh. Min 2 nggak boleh. Karena ini adalah n lebih dari sama dengan 1. Kalau ada kata-kata lebih dari, parameter lebih dari sama dengan 1, berarti satunya ikut. Tapi kalau n lebih dari 1 saja, maka dimulai dari 2. Makanya tadi karena kita adalah lebih dari sama dengan 1, saya masukkan di sini. Nah, ternyata persamaan ini sesuai, adalah hasilnya adalah kelipatan 3. 12 kelipatan 3 dong. Masukin lagi, coba lagi. Misal di atas 2, katakanlah 3. 3 pangkat 3 tambah 2 kali 3 berapa? 27 ditambah 6. 27 tambah 6 berarti 33. Maka 33 ini adalah kelipatan. Maka preposisi atau pernyataan, ya, atau pernyataan ini bernilai benar, ya. Maka ini bernilai benar, ya. Maka biasanya soalnya seperti itu. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri, buktikan sendiri, ya. Nanti ini ada juga nih, di dalam sebuah pesta tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang atau parameter yang belum diketahui, n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n-1 bagi 2. Nah, ini seru nih. Kayak gini itu pembuktiannya seru, ya. Jadi
Nanti silakan teman-teman cari, teman-teman kembangkan sendiri untuk pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah. Ini coba lagi deh. Ini kita contohin lagi deh. Nggak apa-apa ya. Kita contohin lagi. Fungsinya parameternya adalah n-1 bagi 2. Ternyata kalau ada n orang tamu, misal katakanlah tamunya berapa? 2. Kita buktiin 2 kemudian 2 min 1 dengan bagi 2 ya. Ini dikalikan dulu nih teman-teman nih ya. Ini kalikan dulu. Lebih enak memang ya. Gini, kemudian gini. Ini ada 4 dikurangi 2 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Kok bisa? Karena gini, lihat soalnya. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya. Hanya sekali gitu ya. Berarti kalau ada 2 orang, dia akan 1 kali berjabat tangan. Ya, hanya 1 kali, kan di sini hanya sekali. Maka jumlah jabat tangan bisa dihitung dengan pernyataan ini, induksi ini. Mudeng ya, paham ya? Nah, sekarang kalau ada 3 orang, katakanlah 3 orang tamu, ada berapa jabat tangan? Kita lihat. 2, sorry. Kita lihat ya. 3 dalam kurung 3 min 1 dibagi 2 sama dengan, biasa kalikan dulu ya, 9 dikurangi 3 dibagi 2. Berarti berapa? 6 bagi 2, 3. Ya, maka di sini bisa dikatakan bahwa 3 orang tamu itu akan terjadi 3 kali salaman. Karena tidak mungkin orang 1 dan orang 2 mengulangi salaman yang sama. Karena di sini tulisannya hanya sekali. Ya, paling kalau sini ada 3 orang, ada saya, Neni, ada Sandi. Saya salaman sama Sandi 1 kali. Ya enggak? Saya salaman sama Sandi 1 kali. Mas Sandi salaman Mbak Neni 1 kali. Mbak Neni salaman saya sama saya 1 kali. Enggak mungkin saya mengulangi salaman dengan Mas Sandi lagi. Ya, karena di sini soalnya adalah tamu hanya salaman sekali. Nah, ini biasanya soal-soal yang muncul ketika di dalam persoalan induksi matematik. Teman-teman diminta untuk mencari sebuah kebenaran. Apakah istilahnya pernyataan atau persamaan ini bernilai benar dengan kondisinya atau bagaimana, atau salah. Nah, ini nanti silahkan dikembangkan lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Mbak Neni jangan khawatir, kalau ini nggak terlalu rumit, nanti bisa lihat di record ya. Habis ini saya coba langsung. Saya baru upload yang pertemuan 5 itu tadi pagi. Oke. Prinsip induksi sederhana. Misal P dalam kurung N adalah proposisi bilangan bulat. Sorry teman-teman. Dan ingin dibuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pn benar. Jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap N. Setiap N yang lebih dari sama dengan 1. Berarti kembali lagi, lebih dari sama dengan 1 itu bukan 0, bukan minus 1, bukan minus 2. Sehingga di sini dikatakan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan positif N. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ini hanya prinsip induksi sederhana. Basis induksi
digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan benar bila N. Ini kalimatnya di sini. Kata kuncinya di sini. Digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan itu benar bila N diganti dengan parameter, diganti dengan 1 atau ganti dengan 2 atau bilangan bulat positif lainnya. Ya, kalau di sini kita ngomongnya adalah bilangan bulat positif terkecil. Bilangan bulat positif terkecil. Kemudian buat implikasi untuk fungsi berikutnya benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ya, ini basis induksinya. Langkah induksinya, beri asumsi andaian yang menyatakan bahwa PN benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Nah, ini kalau pernyataan ini agak membingungkan, teman-teman agak bingung. Berasumsi atau teman-teman cukup perhatikan yang tadi itu. Yang ketika saya berikan contoh terus kemudian dicari N-nya berapa. Itu adalah langkah untuk pembuktian induksi sederhana. Ya. Kemudian di bawahnya ada pernyataan bahwa bila kedua langkah tersebut benar, maka pembuktian bahwa PN benar untuk semua bilangan positif N. Kalau pembuktiannya semua nilainya true, ya, bukan false ya, true. Beda dengan yang kemarin, yang beberapa minggu lalu kita belajar tentang preposisi. Bukan itu. Kita sekarang di prinsip induksi ini membuktikan itu salah atau benar. Sebuah salah atau benar. Oke, contoh lagi. Di sini ada tunjukkan bahwa untuk N lebih dari sama dengan 1 itu dibuktikan dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik N sama dengan N plus 1 bagi 2. Ya, dibuktikan bahwa N lebih dari sama dengan 1. Halo Mbak Dini, langsung ikut enggak apa-apa ya, nanti review lagi di video ya. Nanti kalau misalnya saat perkuliahan ini enggak ada yang enggak jelas ditanyakan aja, tapi nanti saya menghendaki Mbak Dini dan Mbak Neni sama sekali nanti review lagi videonya. Oke, contoh ketiga, N lebih dari sama dengan 1, koma, kondisinya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N. Ini sama kok, contoh ini sama seperti yang awal tadi, hanya ini mengulang ya. Ini minta dibuktikan bahwa penjumlahan ini dibuktikan penjumlahan ini nilainya sama dengan yang ini, sama dengan induksi ini ya, dibuktikan. Nah, ini misal katakanlah ini kalau tadi saya oret-oret, sekarang saya cantumkan solusinya ya. Basis induksi P1 benar, N itu sama dengan 1, diperoleh dari N-nya tadi itu 1, diisikan ke dalam persamaan ini ya. Berarti berapa? 1 dalam kurung 1 plus 1 kemudian bagi 2 ya. Di sini juga bisa nih 1 tambah 1 dulu, ditambahkan dalam kurung dulu bisa ya. Berarti di sini ada 1 ditambah 2 dari mana? Karena dari ini 1 plus 1 ya, kemudian dibagi 2, ketemulah 2 bagi 2 sama dengan 1. Langkah induksi misalkan PN benar, asumsi bahwa 1, 2, 3 dan lain sebagainya tak sampai N sama dengan N plus 1 dibagi 2 adalah benar, hipotesis induksi. Jadi teman-teman cukup membuktikan dengan cara masukin nilainya, karena di sini kan N-nya lebih dari sama dengan 1, berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya ya. Nanti silahkan teman-teman buktikan sendiri untuk pembuktian di induksi matematik. Oke. Sebentar, ada lagi nih. Oke. Selanjutnya
kita lihat nih di sini nih. Ini yang nomor 2 ya. Ada 1 tambah 2 tambah 3, terus tambah n plus 1, kemudian n plus 1, n plus 1 bagi 2. Dilanjutkan ke berikutnya. Nah, ini bisa dibilang sebuah persamaan persepsi. Tadi kan saya bilang tuh, kalau ada soal penjumlahan seperti ini, kemudian samakan fungsinya ya, menjadi sebuah perumpamaan, permisalan. Misal katakanlah ini ada soal seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah n plus 1. Persamaannya dipisah nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah n ya, tambah n. Ini bisa disingkat loh, ini bisa disamakan persamaannya. Persamaannya dirubah menjadi seperti apa? Seperti ini tadi nih, dirubah persamaannya jadi kayak gini. Jadi untuk menyingkat penulisan kita, yang 1 tambah 2, n-nya kan kita nggak tahu, n-nya bisa 100, bisa 200. Kalau n-nya 100, deretnya mungkin akan panjang, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100. Tapi n-nya 1000 tambah panjang. Tapi untuk menyingkat ini ternyata bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan menjadi n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Kemudian ditambah n plus 1, kita pisah. Ini kita pisah ya, karena memang yang bisa disederhanakan adalah hanya yang penjumlahan bilangan bulat positif saja ya. Selanjutnya diikuti oleh n plus 1. Nah, ini kita biasa dong, kalau ada kayak gini kita kalikan kayak biasa. Dulu kan teman-teman waktu SMA juga, SMK juga pernah lah perkalian dikalikan ya. Jadi hasilnya n kuadrat ditambah n dibagi 2, n plus 1 nya tetap, karena itu bukan masuk ke dalam sebuah fungsi yang mewakili dari perhitungan ya. Nah, ini dilanjutkan lagi, ada n pangkat 2 plus n 2. Kemudian ini juga bisa disederhanakan atau diasumsikan lagi menjadi 2n plus 2 dibagi 2 ya. 2n plus 2 dibagi 2. Kita buktikan dulu. Kita lihat n plus 1 ya. Katakanlah n-nya kita masukkan, n-nya 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Kita lihat, kita samakan dengan pembuktian persamaan ini ya. Katakanlah gini, 2n tambah 2 kemudian dibagi 2. n-nya 1, kita lihat 2 kali 1 tambah 2 ya. 2 kali 1, benar ya, 1 ya. 2 kali 1 2. 2 tambah 2 4. Berarti dalam kurung 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sama dong, hasilnya ini sama ini. Berarti n plus 1 itu ketika dicari persamaan fungsinya akan berubah seperti ini ya. Kemudian ditambahkan, fungsi ditambahkan itu akan muncul n yang ini ya, ini ditambah ini ya, akan muncul n pangkat 2 ditambah 3n. Dari mana? N pangkat 2 kan tidak ada lagi yang sejenis ya, berarti tetap n pangkat 2. Kalau n sama 2n satu sejenis, berarti n ditambah 2n berapa? 3n dong ya. 3n kemudian ditambah 2 dan dibagi 2. Nah, ini kan ada tambah 2 nya nih, kemudian dibagi 2 ya, sama bagi 2. Pada akhirnya ketemu n plus 1, n plus 2 dibagi 2. Kemudian n plus 1, yang n-nya ini dirubah lagi persamaannya menjadi n plus 1 plus 1 dibagi 2 ya. Langkah 1 dan 2 dibuktikan benar. Jadi nanti ini kalau dimasukkan, misalnya n-nya berapa? 1, itu hasilnya akan sama dengan yang ini.
hasilnya akan sama dengan yang ini, karena ini hanya asumsi persamaan, penyederhanaan persamaan ya. Nanti teman-teman boleh dicoba kok, bisa dicoba. Jadi intinya induksi matematik itu hanya pembuktian metode atau cara untuk membuktikan sebuah kebenaran dari fungsi yang ada ya. Nah ini ketika ini terbukti berarti ini bernilai positif atau terbukti ya. Oke, itu dia untuk yang kasus ini. Selanjutnya contoh 4, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Basisnya P1 benar, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Langkah induksinya, maka di sini 1 tambah 3 tambah 5 titik atau n atau tidak terhingga belum ketemu. Kemudian dalam kurung 2n min 1 sama dengan n pangkat 2 adalah benar. Ini bersifat benar, hipotesis induksi. Ini merupakan hipotesis induksi. Ya. Perlihatkan bahwa P n plus 1 juga benar, yaitu penjumlahan kemudian 2n min 1 plus 2n plus 1 sama dengan n plus 1 dikuadratkan. Nah ini langkah-langkah ini nanti akan membuktikan bahwa jumlah n buah itu tadi ada contohnya ya, jumlah n buah bilangan ganjil positif. Kalau n-nya berarti 2, berarti yang dijumlahkan adalah 1 berapa? 3. Kalau n-nya ada 4, berarti berapa? 1, 3, 5, 7. Nah, itu yang dijumlahkan ya untuk solusi ini. Mas, kok pada keluar semua? Mbak Dini sama ini kenapa itu? Koneksinya bagaimana? Kurang tahu, Pak. Ya wis. Oke, itu sampai sini ya. Next, prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan atau di-generalize. Misal Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikannya perlu tunjukkan bahwa Pn0 nilainya benar. Jika Pn benar, ya, P dalam kurung n benar, maka P dalam kurung n plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n sama dengan 0. Maka ini pembuktian perampatan prinsip induksi ini juga sangat mirip sebenarnya. Jadi konsep dari induksi matematik ini sendiri adalah pembuktian dari fungsi yang diajukan. Atau misalnya kan ya yang ada di soal, nanti kalau ketemu soal begitu ya teman-teman nanti bisa membuktikan sendiri ya. Pak, saya keluar masuk. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Oke. Oke, itu prinsip induksi yang dirampatkan. Contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n. Buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ya, ini untuk semua bilangan bulat tidak negatif. Ya, kita lihat nih ya. Misalkan Pn
pada proporsi semua bilangan bulat tidak negatif n. Ya, basis induksinya P bernilai 0 benar untuk n sama dengan 0. Bilangan bulat tidak negatif diperoleh dari mana? 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 ini nih. Kenapa bisa jadi 0 di sini? Karena parameter yang diisi oleh Pn, n-nya itu nilainya 0. Kita lihat dulu. Karena di sini ada 0 juga, ya. Jadi kita lihat n-nya itu sama dengan 0, kita masukin, maka 2 pangkat n yang tadinya n kita ganti 0, pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ya. Kemudian 2 pangkat 1 dikurangi 1, 2 kurangi 1 adalah 1. Maka 2 pangkat 0 hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. Hasilnya berapa? 1. Ya, hasilnya adalah 1. Maka langkah induksi yang kedua adalah misalkan Pn itu benar, n ini benar loh ya. Kenapa? Ketika kita masukin hasilnya sama, n-nya benar, Pn-nya benar. Ya. Misalkan Pn benar, maka kita akan masukkan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai dengan plus 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 di min 1. Asumsikan benar, karena sudah dihitung tadi ya. Perlihatkan juga kalau Pn plus 1 juga benar. Caranya begini, 2 pangkat 0 tetap ditulis lagi, ya. 2 pangkat 0 dan seterusnya plus 2 pangkat n min 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 dalam kurung n plus 1 plus 1 min 1. Maka ini nanti akan ketemu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya tambah 2 pangkat n tambah 2 pangkat n plus 1 sama halnya atau serupa dengan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai tambah 2 pangkat n ditambah 2 dalam kurung n plus 1. Ini dapat dari hipotesis induksi loh ya. Ini menyamakan. Berarti nanti setelah ada ini, ketemulah persamaan yang seperti ini. Setelah dirapikan, ya akan ketemu begini. 2 pangkat n plus 1 tambah 1. Cara buktiinnya gampang. Tinggal masukin aja. Di sini. N-nya dimasukin. Ya. N-nya dimasukin. Kalau ini sampai N-nya berapa? N-nya 5. Berarti ada 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 ditambah, saya ke bawah ya, ditambah 2 pangkat 5 ditambah 1 ya. Maka ini hitung dulu, ini akan dihitung, nanti akan sama dengan hasil ini. Kalau kita masukin 5, n-nya sama dengan 5, berarti adalah 2 ya, 2 dalam kurung, ini pangkat kayaknya, pangkat ya, 2 pangkat dalam kurung 5 ditambah 1 tutup kurung tambah 1 kemudian di min 1. Maka hasil ini untuk pembuktiannya harus sama dengan ini. Kalau ini sama berarti pembuktian ini bernilai benar ya. Kedua fungsi ini bernilai benar. Ini kalau dimasukin sama hasilnya dengan ini. Kuncinya di situ. Oke. Saya hapus. Ini saya hapus lagi.
contoh 6 lagi. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat N itu lebih kecil daripada N. Untuk N, bilangan bulat positif yang lebih besar dari 6. Ingat, lihat nih perintahnya. Buktikan dengan induksi matematik bahwa 3N lebih besar daripada N. 3 pangkat N, bukan 3N. 3 pangkat N lebih besar dari N untuk N bilangan positif yang lebih dari 6. Lebih besar dari 6 berarti 6 tidak masuk. Ya, ingat, bukan lebih besar sama dengan 6, tapi lebih besar dari 6. Berarti 7, 8, 9, dan seterusnya. Kita coba masukin 3 pangkat N. Lebih kecil daripada N. N-nya berapa? 7 berarti. Berarti 3 pangkat 7 lebih kecil daripada N. Ya, harusnya gini. Nah, ini kita lihat nih. Basis induksinya, P kalau nilainya 7 benar, maka 3 pangkat 7 lebih kecil daripada 7. Ya, kita lihat di sini. N benar itu asumsikan bahwa 3 pangkat N lebih kecil dari N tanda seru adalah benar. Perlihatkan juga bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu 3 pangkat N plus 1 lebih kecil daripada N plus 1. Ya, cara menunjukkannya adalah ini, ya, ini kurang dari 1, kemudian dikalikan 3 kali 3N. N plus 1 dikali N. 3N, kok saya ngomong 3N terus ya. 3 pangkat N dikali 3 dibagi N plus 1 dikurangi N. Menurut hipotesanya, sedangkan untuk N lebih dari 6, nilai 3 per N plus 1 kurang dari 1, sehingga 3 per N plus 1 akan memperkecil. Ya, otomatis di sini benar. Langkah 1 dan 2 dibuktikan benar, maka terbukti bahwa 3N lebih dari N untuk N bilangan positif lebih besar daripada 6. Oke. Yap, itu slide terakhir dari saya. Mungkin nanti saya mau upload hari ini juga kayaknya. Saya coba upload hari ini juga untuk materi ini, karena tadi udah janji juga sama Mas Galuh. Hari ini kan ada acara dia, atau mungkin teman-teman Mbak Neni sama Mbak Dini juga nggak ngikuti dari awal. Mas Andi mungkin nanti bisa di review lagi videonya. Nanti habis ini langsung saya upload video plus share materinya di WordPress. Oke, hari ini saya rasa itu dulu untuk induksi matematik. Nanti teman-teman cari soal sebanyak-banyaknya untuk induksi matematik. Silakan dikerjakan secara mandiri. Saya belum memberikan tugas di rumah, karena nanti teman-teman ada yang bolong nih, ada yang nggak masuk, atau ada yang izin, jadi nggak semuanya dapat. Silakan nanti Mas Andi atau Mbak Neni bisa mencari referensi tambahan untuk induksi matematik. Tapi yang jelas induksi matematik pada intinya adalah pembuktian dari sebuah kebenaran fungsi tertentu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menghadiri kelas pengganti pada pagi hari ini. Ya, kurang lebih memang kalau matematika diskrit, teman-teman harus banyak-banyak lihat soal, harus banyak-banyak tahulah jenis-jenis soalnya seperti apa. Oke, gitu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya Mas Andi, Mbak Neni. Salam juga untuk teman-teman yang belum maksimal hadir pada hari ini. Nanti saya upload segera videonya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama. Mas Andi, sebelum sebelum saya tinggalkan, gimana tugas papernya PTI?